Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Quran Surya, netizen dimanapun berada. Saya Hairul Badaru, akrab disapa CBD, hadir kembali menyapa melalui program Quran Surya hari ini edisi Rabu 8 Januari 2025. Sebelum kita masuk pada topik bahasan, ada satu pesan bijak yang saya sampaikan dan ada kaitannya dengan topik yang akan kita ulas. Bahwa jangan pernah coba-coba bermain dengan listrik, nanti kesetrum. Nah, di studio kami sudah hadir dua narasumber kami dari PLN, PT PLN Persero UP3 Palopo. Nah, kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, Ibu Rati Sinta Utami, manajer PT PLN Persero UP3 Palopo, dan Bapak Kurnia Aji Tri Tamtama. Yep. Manajer PT PLN Perselo ULP Palopo Kota. Nah, apa kabar ini Bu, Pak? Luar biasa, Bapak. Ya. Kami menyampaikan ucapan terima kasih karena di tengah kesibukan awal tahun ini masih sempat hadir di studio Surya TV. Seperti itu. Nah, kita langsung saja nih, Bu. Begitu, Bu. Ini kan sekarang ada program PLN yang cukup luar biasa awal tahun 2025, yaitu program diskon 50% dan diskon tambah daya 50%. Nah, ini kan masih sumir, masih banyak yang belum paham terkait program ini, terutama program diskon 50% tarif listrik ini. Nah, ini kan ada dua, prabayar, pasca bayar. Betul. Nah, ini kan kita mulai dulu di pasca bayar. Nah, ini kan pasca bayar ini maksudnya pakai dulu baru bayar. Betul. Nah, ini apakah juga berlaku bagi pelanggan PLN yang menunggak diskon ini? Kan tidak semua bayar lunas ini. Ya. Yakin saya bahwa PT PLN P3 Palopo ini ada pelanggannya yang menunggak. Apakah program diskon 50% ini juga berlaku bagi pelanggan yang menunggak? Ya. Baik, Pak. Ya. Saya sampaikan, Pak, ya. Baik, untuk promo stimulus diskon 50% ini merupakan program dari pemerintah, Pak, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ya, tentunya untuk mengembangkan juga masyarakat ya, karena kita tahu masih ada yang terdampak COVID sejak COVID kemarin. Jadi untuk program diskon 50% ini berlaku bukan hanya untuk pasca bayar dan juga juga prabayar. Tadi terkait dengan pasca bayar, jadi untuk pelanggan pasca bayar juga mendapatkan promo diskon 50%. Nah, pola pemberlakuannya untuk pelanggan prabayar, jadinya kita mulai dari pemakaian Januari, Bapak ya. Jadi mulai dari Januari, karena pasca kan artinya dibayar setelah menggunakan. Artinya nanti akan dilakukan pemotongan pada rekening Februari. Ya, betul. 1 Februari sampai 20 Februari. Masa bayarnya, Pak. Masa bayar. Betul. Jadi walaupun pelanggan misalnya seperti Bapak sampaikan tadi melakukan ada tunggakan, tetap akan mendapatkan promo diskon 50%. Tapi tentunya kami himbau kepada masyarakat untuk tidak menunggak, Bapak ya. Jangan menunggak. Karena dalam setiap pembayaran tagihan listrik kita itu ada yang namanya PPJ, Bapak. PPJ. Iya, pajak penerangan jalan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat semua untuk melakukan pembayaran listrik tepat waktu, karena nanti akan juga melakukan pembayaran PPJ yang itu juga akan kami setorkan ke pemerintah. Terkait diskon ini, apakah juga sudah include diskon Bapak, PPJ ini? Iya. Jadi kami hanya menghimbau aja ini, Pak ya. Jadi supaya masyarakat membayar tepat waktu, karena nanti itu juga akan ada support ke pemerintah terkait dengan pajak gitu ya. Itu nanti kan tentunya mengembangkan juga Kota Palopo dan seluruhnya seluruh tempat yang ada di Indonesia. Nah, kita ke prabayar. Prabayar ini kan terkait dengan voucher. Iya. Nah, ini kan di masyarakat ini kan bergema 50% diskon. Saya beli misalnya 100.000 dapat 100 yang 450 PA ini kan itu kalau beli 100 bisa menjadi 2 kali lipatnya. Nah, apakah misalnya begini, saya punya duit, ini aji mumpung ini, saya beli 1 juta untuk 450 PA. Apa bisa seperti itu, Bu? Baik, jadi untuk promo ini kan
khusus untuk pelanggan tarif rumah tangga, Ya, Bapak tarif ya. rumah tangga. Untuk diskon stimulus 50% ini khusus untuk tarif rumah tangga daya 450 PA sampai dengan 2.200 PA gitu ya. Jadi dalam pemberlakuan pembelian ataupun pemakaian ya bagi pasca bayar dan pembelian token untuk pelanggan prabayar tetap ada batasan maksimalnya, ada Bapak. batasannya. Ya. Jadi batasan maksimalnya itu kalau kami sebutnya itu adalah 720 jamnya lah. Iya, 720 jam. Karena kan kita menganggap bahwa dalam satu bulan misalnya 30 hari. Paham. Pelanggan memakai full dalam sehari itu kan 24 jam. Jadi 24 jam dikali 30 itu adalah maksimalnya pemakaian pelanggan. Jadi tidak bisa, mumpung saya lagi 1 juta ini, saya punya listrik, saya beli voucher 1 juta. Tetap saya bisa ada batasan. Mungkin bisa disampaikan bisa Pak Haji ya, Pak. batasannya seperti terima apa? kasih. Baik Bu, sedikit menambahkan tadi soal batasannya. Jadi kan memang seringkali masyarakat beli banyak beli banyak, mumpung beli 5 diskon juta, 10 juta barangkali untuk disimpan-simpan. Nah, kami memang di PLN ada batasannya tadi 720 itu sebenarnya hitungan normal kita ya, bahwa 24 jam satu hari kan 24 jam kali 30 720. Nah, untuk rupiahnya barangkali kita ngomongin langsung rupiah aja ya Pak ya, untuk gaya 450, 900, 1.300 sampai 2.200. Untuk 450 itu ya sekitar 100 ribuan, Pak. Sekitar 200 ribuan. Untuk daya 900 itu sekitar 400 ribuan. Untuk 1.300 maksimal belinya itu 600 ribu. Nah, sedangkan untuk 2.200 sekitar 1.200.000-an. Nah, sekitar itu. Jadi, tapi yang didapatkan dalam masa periode ini di bulan Januari sama Februari itu 2 kali lipat, Pak. Dan 2 kali lipat. Atau diskon 50%. Karena tarifnya dipotong 50%, Pak. Jadi, yang tadinya 1 juta misalkan dapat 100 kWh, kemudian 1 jutanya dapat 200 kWh. Karena kan tarifnya turun 50%. Seperti itu sih Pak, ada batasan-batasan. Ada batasan, ada tidak bisa bahwa ya Aji mumpung ini saya beli banyak. Betul. Jadi sahabat Koran Seruyan netizen dimanapun berada bahwa diskon tarif 50% ini tidak bisa kita main borong. Ada batas maksimal. Nah, dari misalnya 450 PA sampai dengan 2.200 ada standarnya. Seperti itu ya? Iya, betul. Bahwa kita ya mungkin karena lagi duit saya lagi ada, saya pakai voucher, saya beli dulu. Bisa saya pakai sampai 6 bulan. Ternyata tidak bisa seperti itu, ada batasan. Nah, kita kembali ke Ibu. Bahwa ini kan promo ini berlaku sampai dengan bulan Februari. Nah, agak-agak beda memang ini antara pasca bayar dengan ini prabayar. Ya. Kalau prabayar itu langsung pas pembelian token langsung dapat. Terus kalau pasca setelah. Ya, nah, ini kan bagaimana sebenarnya khusus untuk UP3 PLN Palopo dengan promo ini ada enggak dampak anunya ke masyarakat? Sejak berlaku ini berapa hari ini kan dari tanggal 1 Januari. Terkait pembayaran yang pasca bayar. Kalau pasca bayar Pak ya karena memang dipakai dulu baru dibayar, jadi pembayaran nanti baru di bulan Februari. Saya lupa, nanti Februari. Jadi yang untuk pasca bayar nanti mendapatkan diskon 50%-nya pada rekening bulan Februari dan rekening bulan Maret. Iya, gitu. Maret Februari seperti itu. Kalau yang prabayar sebenarnya bukan pasca dan pra ya, sebenarnya sudah banyak yang bertanya ke kami bagaimana ini promo-promo ini tuh memang banyak antusias dari masyarakat ya bertanya terkait hal itu Pak. Gitu. Dan memang ada sempat di masyarakat ini panik buying. Saya harus karena ini lagi mumpung lagi promo. Tapi ternyata PLN pintar juga Bu. Dia bikinkan batas maksimal. Seperti itu. Ya seperti itu. Nah, apa sebenarnya tujuan ini kan program secara nasional? Apa sebenarnya tujuan ini kan kemarin kan sejalan dengan rencana pemerintah menaikkan PPN 12%. Tetapi kan ternyata PPN 12% ini tidak berlaku secara untuk barang mewah. Nah, tiba-tiba kan diadakan program promo diskon ini. Manfaatnya sebenarnya untuk apa? Selain untuk mendukung secara perekonomian tadi masyarakat. Iya. Jadi sebenarnya memang ini tujuan dari yang kami ini bahwa ini memang sebenarnya tujuan dari pemerintah sebenarnya memang hanya untuk mendukung terkait dengan perekonomian. Iya, karena kan bagaimana tentunya pemerintah juga ingin untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa mungkin masih ada sebagian besar lah ya Pak UMKM itu yang masih berdampak krisis kemarin ya COVID. Jadi diharapkan dengan adanya promo seperti ini masyarakat bisa memanfaatkan semaksimal mungkin baik itu UMKM kecil atau mungkin juga masyarakat yang
kurang mampu gitu ya Bapak ya, itu yang bisa memanfaatkan promo ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita tidak berharap, kami berharap bahwa dengan adanya promo diskon ini melahirkan apa namanya ya, semacam UMKM atau UMKM baru gitu ya. Jadi bukan hanya habis gitu dipakai dan tidak bermanfaat lagi. Artinya gitu, ikut kebijakan ini ikut mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Gitu. Apalagi kan awal tahun ini bagaimana perekonomian. Gitu, nah kita kembali ke ini kan kalau dulu itu kan cuma pasca bayar, sekarang ada prabayar. Di khusus untuk Kota Palopo Pak Aji, mana yang banyak pelanggan sekarang, prabayar atau pasca bayar? Ya, kalau untuk Kota Palopo paling banyak yang berbayar karena kan memang secara total sih kami ada 102.000 pelanggan di Kota Palopo. Nah, sedangkan untuk rumah tangga sendiri yang daya 450 hingga 2.200 itu 53.000 pelanggan gitu. Dan itu memang cukup besar ya prabayarnya ya. Dan memang paling banyak prabayar karena kita selama ini pasang baru, penambahan pelanggan baru itu kita menggunakan pelanggan prabayar sehingga pertumbuhannya akan terus meningkat Pak untuk di Kota Palopo. Tidak lagi melayani pasca bayar. Pasca bayar kita masih tapi hanya untuk pelanggan 3 fasa kami. Untuk yang daya 10.600 dan di atasnya Pak. Kalau untuk masih 11.000 kami masih. Ya, sahabat Koran Suruya, netizen dimanapun berada, menarik dan seru ulasan kita tentang diskon PLN ini. Tetapi kita jeda dulu karena ada berita yang mau lewat. PT PLN Persero memastikan bahwa diskon tarif listrik 50% akan diterima oleh 81,4 juta pelanggan dengan daya 2.200 volt ampere ke bawah dengan tepat sasaran. Para pelanggan dalam kategori tersebut tidak perlu melakukan registrasi atau pendaftaran untuk menikmati program stimulus ekonomi yang ditetapkan pemerintah dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2025. Pratisinta Utami, manajer PT PLN Persero UP3 Palopo menjelaskan, melalui sistem layanan pelanggan yang telah terdigitalisasi di PLN, akan memudahkan upaya pelayanan pelanggan termasuk penyaluran program stimulus ekonomi yang dijalankan pemerintah, sehingga dapat terlaksana dengan optimal tanpa mekanisme yang berbelit. PLN berkomitmen untuk menyalurkan stimulus ekonomi diskon listrik 50% bagi pelanggan rumah tangga yang terdaftar kategori 2.200 volt ampere ke bawah secara tepat sasaran. Sementara untuk teknisnya sendiri ialah diskon 50% untuk pelanggan pasca bayar akan otomatis berlaku saat membayar tagihan listrik bulan Januari dan Februari 2025. Bagi pelanggan prabayar, diskon 50% didapat saat membeli token listrik di periode yang sama. Pratisinta Utami, manajer PT PLN Persero UP3 Palopo menyampaikan, bagi pelanggan pasca bayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sementara untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, retail, agen, dan dimanapun. Adapun secara rinci, pelanggan yang berhak mendapatkan tarif diskon listrik 50% dalam periode Januari-Februari 2025 adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere sebanyak 24,7 juta pelanggan, 900 volt ampere sebanyak 38 juta pelanggan, dan 1.300 volt ampere sebanyak 14,1 juta pelanggan, dan 2.200 volt ampere sebanyak 4,6 juta pelanggan. Jadi seluruh pelanggan rumah tangga, tarif rumah tangga dengan daya 450 VA sampai dengan 2.200 VA akan mendapatkan promo diskon 50%. Jadi untuk pelanggan pasca bayar, pemakaian di bulan Januari dan Februari, artinya pemakaian bulan Januari yaitu rekening Februari, pemakaian bulan Februari, rekening Maret, itu akan mendapatkan diskon 50%. Sementara untuk pelanggan prabayar, ketika membeli token pada bulan Januari dan bulan Februari, maka secara otomatis dengan nominal pembelian token yang sama secara rupiah akan mendapatkan KWH 2 kali lipat. Namun tentunya tetap akan ada batas limit pembelian token yang sama dengan pasca bayar juga. Bahwa batas limitnya itu untuk sebulan adalah 720 jamnya. Jumlah pelanggan rumah tangga yang terdaftar saat ini sebesar 84 juta.
sedangkan pelanggan kategori 2200 volt ampere ke bawah sebanyak 81,4 juta. Sehingga program ini dinikmati oleh 97% pelanggan seluruh Indonesia. PT PLN Persero adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Ya, jadi seperti yang dikatakan juga oleh Pak Bram ya, kemarin banyak sekali yang bertanya ke kami bagaimana untuk mendapatkan diskon ini gitu ya. Jadi semoga juga kami juga dalam waktu dekat akan mensosialisasikan ini ke pemerintah kota ya. Kami juga sudah membuat jadwal supaya bisa disosialisasikan juga secara masif ke seluruh masyarakat ya. Karena program ini hanya berlaku di bulan Januari hingga Februari. PLN mengusung agenda transformasi 2.0 dengan visi menjadi top 500 global company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk solusi energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end-to-end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya net zero emission, serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia. Sementara itu, PT PLN Persero UP3 Palopo juga menginfokan program Gebyar Awal tahun 2025, Tahun Baru Energi Baru, untuk memanjakan pelanggan rumah tangga. Program ini menawarkan diskon 50% untuk tambahan daya listrik hingga 7.700 volt ampere. Diskon ini berlaku untuk pelanggan rumah tangga satu fasa semua golongan tarif. Pelanggan dapat menikmati diskon melalui pembelian token atau pembayaran listrik via aplikasi PLN Mobile. Nah, kalau skema diskon ini, PLN memberikan diskon 50% untuk penambahan daya pelanggan-pelanggan satu fas dari 450 hingga 7.700. Syaratnya mudah sekali, pelanggan tinggal melakukan pembelian token minimal 50.000 pada aplikasi PLN Mobile atau melakukan pembayaran tagihan listrik di aplikasi PLN Mobile, nanti akan mendapatkan voucher tambah daya untuk mengikuti program tersebut. Pelanggan dengan daya awal 450 volt ampere yang ingin meningkatkan daya ke 1300 volt ampere hanya perlu membayar 398.225 dari harga normal 796.450. Sementara itu, pelanggan dengan daya awal 2200 volt ampere yang ingin meningkatkan daya ke 5500 volt ampere hanya membayar Rp1.598.850. Program ini berlaku hingga batas waktu tertentu. Oleh karena itu, pelanggan dihimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini. Kalau program ini hanya berlaku dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 15 Januari. Jadi kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan momen ini ya, hanya 2 mingguan supaya bisa mendapatkan daya yang lebih tinggi lagi, bisa memanfaatkan tentunya karena kita tahu sekarang semuanya sudah peralatan listrik ya. Kalau misalnya butuh, ini bisa memanfaatkan program tambah daya. Dari Kota Palopo, Putri Karlina, Seruya TV mengabarkan. Sahabat Koran Seruya, kita kembali ke program Koran Seruya hari ini. Nah, satu pesan mantan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi bahwa pemerintah itu belum sukses ketika masih ada rumah masyarakat yang tidak diterangi listrik. Kita kembali ke persoalan diskon tarif listrik dan diskon tambah daya. Nah, ini kan masih ada Pak, saya ke Pak Aji ini bahwa masih ada masyarakat yang bingung ini. Kan ada awal-awal ini kan lebih kita borong. Nah, ternyata ada batas maksimal. Bisa kita uraikan bahkan dari 450 PA sampai dengan 2.200. Mana batas-batas maksimal pembelian token khusus ini token prabayar? Seperti yang kita sampaikan sebelumnya tadi bahwa kita memang secara logika kan dalam 1 bulan kan hanya 720 jam. Kalau kita merincikan akan barangkali masyarakat ingin tahunya rupiahnya berapa sih gitu. Nah, kita kan ada 4 daya tadi ya Pak ya. Cuman kebetulan tadi 450 itu 450 VA itu sekitar 96.000. Mohon maaf tadi. Kemudian untuk daya 900 kebetulan ada dua tarif Pak. Yang satu tarif R1 saja 900 itu sekitar 96 ribuan. Kemudian untuk yang R1 M itu sekitar 438 ribuan untuk detailnya. Sedangkan untuk daya 1300 itu sekitar 676.000 untuk maksimal pembeliannya agar dapat
kWh maksimal. Nah, sedang untuk yang daya 2200 itu sekitar 1.200.000-an agar mendapatkan token maksimal dalam 1 bulan tersebut. Artinya batas maksimal ini tidak bisa lebih ke atas kita beli. Tidak bisa. Ya. Artinya sudah menjadi ini ketentuan pembatasan. Iya. Ya, jadi sahabat Koran Seruya, netizen, bahwa tidak bisa kiborong token karena mumpung lagi diskon. Ada batasnya, ada pembatasan maksimal pembeliannya. Nah, kita ini kan pelanggan ini kan ada 2, Pak. Iya. Pasca bayar, prabayar. Secara kalau versi PLN ini, mana yang lebih menguntungkan ini? Prabayar atau pasca bayar? Sebagai pelanggan? Menguntungkan sebagai pelanggan ya Bapak ya. Yeah. Kalau menguntungkan sebagai pelanggan tentu, kalau saya sendiri sih pribadi juga pengennya yang prabayar. Pertama kan seringkali kita tuh rumah kita tuh kosong dan sebagainya, kita sering keluar kota dan sebagainya, itu akan lebih mudah kita mengontrol tagihan penggunaan listriknya. Misalkan memang nggak mau dipakai ya dimatikan. Misalkan pun kalau nanti kita bikin berwirausaha, misalkan seperti kos-kosan, kontrakan dan sebagainya, itu akan menjamin kita bahwa tidak ada tunggakan yang tertinggal dalam rumah tersebut, listrik tersebut. Selain itu juga di dalam yang prabayar itu, yang token pulsa tadi tidak ada biaya rekening minimum, biaya beban itu tidak ada. Nah, sedangkan untuk pelanggan pasca bayar Pak ya, itu masih ada biaya beban. Jadi biaya beban itu akan terus dibayarkan ketika pelanggan itu tidak menggunakan pulsa, gitu. Tidak menggunakan listriknya. Jadi dia akan terus membayar biaya bebannya. Nah, sedang untuk yang di atas di daya 1.300 dan di atasnya akan terkena rekening minimum Pak. Rekening minimum itu batas minimal bayarnya, sehingga ketika pembayarannya atau pemakaiannya di bawah batas rekening minimum, maka pelanggan tersebut harus bayar di rekening minimum tersebut. Artinya bahwa dengan paket token ini kita bisa mengontrol ini pemakaian kita. Kita bisa bijak menggunakan listrik. Kan biasanya sudah sering-sering sudah menjadi kebiasaan yang prabayar ini menyala sampai pagi. Tidak hemat, nanti kaget, kenapa naik? Nah, seperti itu, artinya susah untuk mengontrol. Nah, apa benar ini bahwa beberapa tahun terakhir ini Bu, PLN sudah tidak lagi lebih memprioritaskan untuk ini pemasangan yang token-token itu prabayar seperti itu. Betul, karena tadi seperti disampaikan Pak Haji ya, bahwa dengan menggunakan prabayar itu sebenarnya lebih menguntungkan konsumen gitu Pak ya. Tapi kami juga tidak menutup bahwa tetap melayani pasca bayar. Tapi kami mengutamakan untuk menggunakan prabayar ke pelanggan karena memang ada beragam keuntungan lah ya yang diperoleh dibandingkan dengan pasca bayar. Yang lebih terutama tentunya bahwa di prabayar tadi sudah tidak melakukan lagi pembayaran rekening minimum, sehingga kita misalnya tadi rumah-rumah yang sering ditinggal gitu ya, itu sudah lebih terkontrol lah dengan menggunakan prabayar. Karena itu kami betul mengarahkan supaya konsumen itu menggunakan prabayar karena lebih bisa memonitor sendiri penggunaan listrik. Nah, ini juga kan tidak merepotkan PLN memutus ketika terjadi tunggakan. Secara menguntungkan PLN juga. Nah, ini kan apa pemasangannya ini itu ini kan kadang meteran habis. Saya mau pasang prabayar, tapi kadang calon pelanggan ini terkendala di meteran habis. Apa memang kadang seperti itu terjadi di wilayah UP3 Palopo? Sebenarnya kalau dari secara general kita selalu siap ya untuk kalau kami bilangnya material penyambungan kami seperti itu ya. Itu sudah memang kami rencanakan. Jadi kami lihat dari riwayat beberapa tahun terakhir, misalnya ini rencana penyambungan biasanya seperti apa. Jadi kami selalu siapkan untuk material penyambungan kami, Pak. Dan kami juga ini punya juga aplikasi super app yang kalau kami bilang Pak ya, itu PLN Mobile, jadi itu lebih memudahkan pelanggan kalau misalnya mau melakukan pasang baru atau perubahan daya, nanti bisa lewat aplikasi itu aja. Kita akan urai khusus nanti manfaat dan apa sebenarnya PLN Mobile ini. Nah, ini kita kembali kita kan sudah banyak mengurai tentang diskon tarif. Nah, sekarang ada juga promo tambah daya. Bagaimana sebenarnya itu, Bu? Jadi kalau promo tambah daya ini namanya adalah Gebiar awal tahun ya, Gebiar awal tahun 2025 dengan tema tahun baru energi baru. Energi baru. Jadi kalau ini memang kami memberikan juga promo diskon 50% untuk biaya
penyambungan juga namanya ya, untuk tambah daya, tambah daya, ya, khusus untuk pelanggan existing artinya ini Pak ya, yang sudah menjadi pelanggan PLN yang berniat untuk menambah dayanya, itu kami berikan diskon 50%. Ini berlaku untuk semua tarif Pak. Semua tarif? Iya. Tidak ada pembatasan? Maksudnya semua tarif. Kalau tadi kan untuk yang diskon 50% hanya rumah tangga. Nah, kalau ini bisa bisnis, sosial, publik ya, pemerintah, kemudian industri, mau rumah tangga juga yang mau boleh. Jadi semua tarif akan mendapatkan promo diskon tambah daya 50%. Cuman tidak 2 bulan? Enggak, jadi masa berlakunya hanya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Januari. Dan itu pun hanya untuk pelanggan satu fas kalau kami bilangnya Pak. Dari daya 450 sampai dengan 7.700 VA. Seperti itu. Iya. Nah, dengan program ini ada enggak apa yang sudah memanfaatkan program ini untuk wilayah UP3 Palopo? Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji? Ya, untuk kami sendiri Pak, di kantor kami kan, di pelayanan kami di Jalan Veteran Pak. Kebetulan semenjak ada promo tambah daya ini Pak, kantor kami jadi semakin ramai sekali. Ramai seperti itu. Sampai antusias masyarakat. Antusiasnya tinggi sekali. Jadi di offline ya, secara offline yang datang ke kantor kami itu sangat banyak Pak. Saya sampai kursi kami itu tidak cukup Pak untuk menampung masa, karena saking antusiasnya masyarakat. Kemudian kami pun kan memiliki itu Pak, kami memiliki grup yang untuk menampung menyebarkan informasi aspirasi masyarakat dari Pak Desa sampai Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya. Itu pun banyak pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan soal program promo tambah daya tersebut. Dan ya alhamdulillah sangat antusias dan sangat banyak yang masuk untuk promo tambah daya. Karena memang program ini menguntungkan masyarakat. Kan selama ini banyak masyarakat yang mau tambah daya. Ya, pas awal tahun ada program ini, masyarakat memanfaatkan itu. Nah, sahabat Koran Seruyan, netizen dimanapun berada, kita jeda dulu. Masih banyak hal yang akan kita urai, kita ulik bersama dua punggawa PT PLN UP3 Palopo. Berikut videonya. Sebanyak 5 pejabat di Polres Palopo resmi berganti, termasuk Wakapolres, Kasat Intelkam, Kasipropam, Kapolsek Wara Utara, serta Kapolsek Wara Selatan. Pergantian pejabat tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel dalam rangka serah terima jabatan atau sertijab yang berlangsung di lapangan Mapolres Palopo, dilanjutkan dengan acara pisah sambut di Aula Tantia Sudirajati Polres Palopo. Pada acara tersebut, puluhan karangan bunga tampak terpasang di halaman Mapolres Palopo sebagai tanda penghargaan dan ucapan selamat. Kapolres Palopo AKBP Safi Inapsikin mengatakan dalam sambutannya, jika adanya mutasi ini merupakan bagian dari rotasi jabatan di lingkungan Polri, yang bertujuan untuk penyegaran regenerasi personel agar semakin solid. Kompol Hariduan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Palopo selama 2 tahun 2 bulan 2 hari, kini dipindahkan ke jabatan Wakapolres Kota Parepare. Ia digantikan oleh Kompol Morens Danari yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Pulajianta Bagdalops Birops Polda Sulsel. Kompol Hariduan mengungkapkan kebanggaannya atas pengalamannya selama bertugas di Polres Palopo. Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Palopo yang sebelumnya dijabat oleh AKP Idul selama 2 tahun kini digantikan oleh Ibtu Suwardi. Ibtu Suwardi sebelumnya menjabat sebagai Panit 4 Subdit 5 Dit di Intelkam Polda Sulsel. Selanjutnya, posisi Kasipropam Polres Palopo yang sebelumnya dijabat oleh Ibtu Yusran Saburan kini diisi oleh Ibtu Awaludin. Kapolsek Wara Selatan AKP Albert Lambah yang telah menjabat selama 2 tahun 9 bulan diganti oleh Ibtu Yusran Saburan. Terakhir, Ibtu Aris yang sebelumnya menjabat Kapolsek Wara Utara dipindahkan ke Polres Wajo untuk menjabat Kapolsek Bola. Posisi Kapolsek Wara Utara kini diisi oleh Ibda Sididi Saat yang sebelumnya menjabat sebagai Kaurbin Opsnal Satres Narkoba Polres Palopo. Acara ini juga diwarnai dengan pemberian cenderamata oleh Kapolres Palopo serta beberapa pejabat Polri lainnya. Dari Kota Palopo, Putri Karlina Seruya TV mengabarkan.
Ya, sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, kita kembali ke program Koran Seruya hari ini. Nah, sebelum kita lanjut pertanyaannya, Bu, ada sahabat Koran Seruya yang bertanya di kolom komentar. Saya cek dulu pertanyaannya. Itu bisa langsung kita jawab, Bu, Pak Toh, bahwa sebenarnya tadi kita sudah urai tadi, makanya netizen ini bertanya. Pertanyaannya, sama mi rumahku itu biar kosong tetap dibayar, bisakah diganti? Maksudnya ini dari listrik pasca bayar ke ya ini prabayar. Silakan Ki jawab. Ya, untuk penggantian kWh meter bisa. Untuk penggantian dari pasca ke prabayar, silakan dapat langsung melalui aplikasi PLN Mobile kami yang di menu tentu registrasi download dan install dulu kan Pak ya, PLN Mobile, kemudian verifikasi dan sebagainya. Nanti silakan bermohon di aplikasi PLN Mobile untuk perubahan tarifnya Pak. Tarifnya dari tarif analog menjadi tarif prabayar. Nah, biaya yang dikeluarkan hanya token perdana saja Pak, token awal saja Pak. Sehingga token awal itu digunakan untuk ketika dipasang kilometernya langsung ada isi pulsanya Pak. Kan kalau misalkan kita ganti kilometer prabayar, kemudian kita tempel kilometernya terpasang di lokasi terus nggak ada pulsanya kan nanti mati Pak langsung mati. Jadi untuk biaya penggantian dari analog ke prabayar tadi, kami istilahnya migrasi Pak, migrasi ke prabayar itu tidak ada biayanya, hanya cukup beli token perdananya saja. Token itu perdana dari 5.000 sampai paling minimal 5.000 bisa. Nah, katakanlah misalnya veteran kita pakai token 3 bulan kosong, tidak berefek. Masih bisa, misalnya 3 bulan kemudian saya masuk ini rumah, masih bisa berfungsi itu. Nah, itu tadi Pak, itu salah satu keunggulan dari kilometer prabayar, bahwa ketika rumah kosong, atau ketika ditinggal-tinggal, kemudian ketika atau dikontrakan atau dikoskan, sehingga tidak ada biaya yang dibayarkan seperti KWH analog atau pasca bayar yang ada rekening minimumnya ataupun biaya bebannya, sehingga pun nanti kalau ditinggal 1 tahun, 2 tahun dan kembali lagi misalkan merantau gitu Pak, nanti kembali lagi dan masih bisa dipakai, masih berfungsi. Iya, masih berfungsi. Nah, memang kebijakan PLN ini sebenarnya bagus karena ada juga kadang masalah yang listrik kita beli rumah. Ternyata rumah yang ini banyak tunggakan listriknya. Itu juga. Nah, ini solusinya memang harus pakai token sehingga bersih. Nah, kita kembali ke program diskon tadi? Yang kedua, pas tambah daya. Bisa kita uraikan lebih detail biar masyarakat netizen memahami bahwa ini manfaatnya, ini caranya, ini teknisnya. Silakan. Ya, untuk diskon tambah daya ini kita memang ada promo diskon tambah daya. Memang seringkali kalau kami misalkan ada teman di luar PLN yang sering ketemu, misalkan warung-warung atau di luar seperti tukang cukur dan sebagainya, sering nanyain Pak, sering menanyakan bahwa kapan Mas kapan akan ada promo tambah daya lagi nih gitu. Sehingga pas ada tambah daya ini berbondong-bondong Pak yang masuk tambah daya. Nah, untuk promo tambah daya ini saat ini hanya berlaku tanggal 1 sampai tanggal 15 Januari gitu. Nah, sedangkan untuk daya yang digunakan untuk seluruh pelanggan kami yang memiliki daya 450 sampai 6.600 dan 5.500 ke 7.700, sehingga bisa naik daya maksimal 7.700 gitu. Jadi daya 450 pun bisa naik langsung ke 7.700. Nah, untuk syaratnya pun hanya cukup membeli pulsa di PLN Mobile, sehingga nanti akan otomatis dapat kode vouchernya untuk tambah dayanya. Kemudian bagaimana untuk analog gitu, yang pasca bayar bisa melakukan pembayaran bagian listrik melalui PLN Mobile juga, dan kemudian akan dapat kode vouchernya dan langsung. Artinya proses ini tidak mudah, tidak sulit, gampang. Bisa lewat PLN ini mobile. Nah itu tadi Pak, kami memang harapannya bagi masyarakat yang sibuk Pak, misalkan sibuk bekerja dan sebagainya, kan pasti misalkan kerja sampai jam 5 sore, sedangkan pelayanan di lokasi kami tutup juga jam 5 sore. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang sibuk sekali kan tidak bisa melakukan penambahan daya itu Pak. Sehingga harapan kami aplikasi PLN Mobile ini dapat digunakan untuk alternatif Pak, sebagai alternatif utama ketika ingin tambah daya. Misalkan aplikasi itu bekerja selama 24 jam Pak, sehingga misalkan kita jam 12 malam baru ingat, saya mau tambah daya ini gitu. Silakan langsung saja. Itu memudahkan kita, sehingga tidak pelanggan atau masyarakat itu tidak perlu tertekan. Artinya keberadaan PLN Mobile ini sangat membantu. Nah, apa sebenarnya
PLN mobile ini Bu bisa kita urai supaya masyarakat lebih paham. Betul. Jadi PLN Mobile ini kalau kami bilangnya super app. Super Jadi kalau app. sekarang kan orang sudah era digital Iya, ya. benar. Kita mau pesan makanan aja udah semua Iya, benar, ya. apa namanya dalam genggaman lah gitu ya. Jadi PLN juga tidak mau kalah Pak. Jadi kami juga untuk bisa memudahkan pelanggan-pelanggan kami, nggak perlu lagi sekarang harus ke kantor, harus nelpon juga sekarang orang-orang kan udah pakai pulsa internet ya Pak ya. Jadi kami sudah mengeluarkan super app kami seperti ini, PLN Mobile ya. Jadi semua kebutuhan pelanggan terkait dengan PLN bisa dilakukan di PLN Mobile ini. Tambah daya. Tahun 2025. Pelanggan syaratnya hanya melakukan transaksi di PLN Mobile, mau pembelian token atau pembayaran rekening listrik, dan langsung melakukan registrasinya atau proses pendaftarannya. Nah, selain dengan apa namanya terkait dengan proses baru, daya, banyak aplikasi-aplikasi ya. kalau sekarang kan sudah ada. Iya. Iya. Titik-titiknya ada informasinya seperti itu dia. Iya. Iya. Ngecasnya di mana ya? Iya. Di setiap kabupatennya kami sudah ada SPKLU. Ada untuk itu ya? Iya, jadi kalau ada netizen ya, kalau kami bilangnya elektrizen, kalau kami bilangnya elektrizen ini yang sudah berniat mau membeli mobil listrik, tenang saja karena kami sudah siapkan SPKLU. Iya. Seperti itu. Selain itu juga yang mungkin sering ini masyarakat juga ya yang ada pengaduan. Ya, Misalnya komplain apa seperti itu. Rumahnya padam atau dan sebagainya. Gak perlu lagi repot-repot harus ke kantor, harus nelfon. Nah, sekarang ini bisa ada di sini di fitur pengaduannya. Pengaduan lengkap. Ya, jadi kenapa? Karena kalau kita mendaftarkan keluhan atau pengaduan Bapak Ibu lewat PLN Mobile itu akan termonitor. Jadi kelihatan sekarang statusnya petugas sudah di mana, sudah sampai kemana gitu ya. Nanti juga bisa memberikan rating bagaimana pelayanan kami ke pelanggan. Bahkan katanya aplikasi PLN Mobile ini masyarakat juga pelanggan ini juga bisa mengontrol pemakaian listriknya. Dia bisa laporkan bahwa pemakaian listrik saya seperti ini. Ya. Jadi tadi kan kalau misalnya pas kebayar itu pasti harus ada petugas kami yang penting untuk mencatat. Ya. Nah ini kan seperti tadi disampaikan ada yang rumahnya tutup karena dua-duanya kerja. Pas petugas kami ke sana kesulitan gitu ya karena ditutup rumahnya. Nah kami sediakan juga di sini ada fitur Swacam namanya. Swacam. Iya. Artinya pelanggan ini bisa membantu PLN. Tinggal foto seperti itu. Ini juga merasa yakin banget ya karena saya sendiri nih yang entry start saya itu meter saya sekian. Nanti bisa muncul bahwa estimasi pembayaran rekeningnya itu berapa. Kadang kan ini pelanggan, kenapa tiba-tiba pemakaian saya bulan lalu itu cuma 600.000. Kok tiba-tiba melonjak menjadi 700.000 atau 800.000? Jangan sampai ini petugas pencatat meter PLN ini keliru mencatat atau dia hanya duduk di warung kopi tak memprediksi. Nah, dengan aplikasi ini pelanggan bisa juga mengontrol, mengawasi. Betul. Seperti itu. Nah, apakah sejauh mana penggunaan mobile PLN ini di masyarakat di wilayah UP3 Palopo? Sebenarnya sudah masif. Masyarakat sekarang maunya yang gampang. Gampang ya benar. Makanan saja tinggal Grab apa seperti itu. Masif digunakan PLN Mobile ini, cuma ya itu tetap kami sampaikan bahwa akan lebih mudah untuk menggunakan PLN Mobile untuk segala kebutuhan pelanggan. Seperti itu. Nah, kita jeda dulu, ada video yang mau lewat. Sebanyak 5 pejabat di Polres Palopo resmi berganti, termasuk Wakapolres, Kasat Intelkam, Kasipropam, Kapolsek Wara Utara, serta Kapolsek Wara Selatan. Pergantian pejabat tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel dalam. Setelah menikmati libur semester yang bertepatan dengan periode libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, siswa SMP Negeri 2 Palopo kembali menjalani aktivitas belajar mengajar di sekolah seperti biasa.
Jadwal masuk sekolah usai libur Nataru diatur berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Palopo tentang pembagian laporan hasil belajar dan libur semester ganjil TK, SD, dan SMP negeri dan swasta se-Kota Palopo. Dalam edaran tersebut disebutkan bahwa pembagian laporan hasil belajar siswa pada 20 Desember 2024. Selanjutnya libur sekolah dimulai 23 Desember 2024 dan masuk kembali pada 6 Januari 2025. Kepala SMP Negeri 2 Palopo Hairul mengatakan setelah menikmati libur panjang, peserta didik kembali belajar normal seperti biasa. Dimulai pada 6 Januari 2024 yang diawali dengan upacara bendera pertama di tahun 2025. Di hari pertama masuk sekolah, para siswa tampak antusias untuk kembali menunaikan kewajiban mereka sebagai pelajar usai menikmati momen libur panjang. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan. Sahabat Koran Seruya netizen, kalau kita mengulas tentang listrik, memang banyak hal yang menarik karena listrik ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, kami sudah menghadirkan dua narasumber yang memang capable untuk menjawab karena bidangnya. Nah, ini kan kita kembali ke diskon 50% tadi, pemakaian tarif dan tambah daya. Ini kan memang apakah memang prosedurnya tidak ada ya embel-embel lain? Artinya jangan sampai ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang memanfaatkan ini bahwa kau pakai jasaku, nanti saya bantu kok ada hal lain. Bisa kita urai supaya masyarakat paham. Ya, untuk diskon tarif listrik ya Pak, yang 50% nanti di bulan Januari, selama Januari sampai Februari ini, untuk mendapatkan masyarakat memang seringkali ada isu seperti itu. Ada isu. Barangkali nanti akan ada oknum-oknum yang akan memanfaatkan itu. Jadi di dalam kesempatan ini kami menyampaikan Pak bahwa untuk mendapatkan diskon tarif 50% tersebut tidak perlu ada yang dibayar. Satu, yang kedua tidak ada yang perlu diregistrasikan. Jadi semua masyarakat yang memiliki daya 450 hingga 2.200 untuk mendapatkan diskon 50% secara otomatis Pak akan mendapatkan diskon tersebut. Jadi tidak ada yang perlu dibayar, diregistrasikan. Tidak ada registrasi. Jadi kalau ada masyarakat atau ada oknum yang sedang memanfaatkan ini, mohon ditolak. Karena artinya seperti kalau kita beli token kan langsung isi untuk 100.000 langsung otomatis. Artinya tidak ada registrasi seperti itu. Nah, masyarakat kita himbau kalau misalnya ada yang mau memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan, jangan kita percaya. Karena program ini sebenarnya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui PLN untuk membantu masyarakat, bukan malah mempersulit masyarakat, mengeruk keuntungan dari masyarakat. Nah, kita kembali ke persoalan kelistrikan ini. Ini kan juga selama ini ya, saya minta maaf sedikit, bahwa PLN itu ya mungkin dulu identik dengan calo-calo, misalnya pemasangan meteran apa seperti ini, masyarakat dipersulit, tidak ada meteran atau apa seperti ini. Bagaimana kondisi sekarang? Ya, memang tidak kami pungkiri, walaupun tetap masih ada yang seperti itu Pak ya, walaupun memang sudah jauh turun sekali ya dengan adanya PLN Mobile tadi Pak. Di sini kami himbau lagi kepada masyarakat ya bahwa kalau misalnya membutuhkan pelayanan terkait dengan PLN, silahkan langsung menggunakan aplikasi PLN Mobile. Untuk pasang baru dan perubahan daya, itu semua daya kami sudah, biayanya itu sudah transparan sudah transparan dan tidak ada biaya tambahan lagi. Seperti itu Bapak. Jadi kemarin kami juga sempat dapat laporan, ada satu daerah yang mau dilayani, nah mereka itu menjanjikan ke masyarakat bahwa ini kalian harus bayar sekian nilainya supaya bisa masuk jaringan lah ke situ. Jadi itu kami sampaikan tidak ada yang seperti itu Bapak ya. Jadi kalau misalnya memang ada kebutuhan mungkin daerah yang belum berlistrik misalnya ya, atau mungkin tegangannya drop dan sebagainya, silahkan langsung diinformasikan ke kami. Ya bisa lewat PLN Mobile tadi. Jadi masuk ke pengaduan tadi Bapak. Berbagai terobosan sebenarnya yang dilakukan PLN ini melalui PLN Mobile ini salah satu upaya untuk mencegah calo. Betul. Tetapi masih ada juga oknum-oknum yang kadang mendatangi rumah pelanggan bahwa kami dari PLN ini dengan menggunakan alat ini bisa menghemat daya. Memang ada seperti itu.
Tidak ada Bapak. Nggak ada Iya, tidak ada. Berarti oknum sendiri yang bermain seperti itu. Betul, iya. Kan apakah memang juga PLN P3 Palopo sering mendapat ini laporan, ada orang datang bahwa kita beli ini alat ini, kami dari PLN bisa untuk menghemat daya listrik. Iya. Ada nggak ini laporan seperti itu sering? Ya memang ada beberapa laporan Pak ya mengenai utamanya sih soal box KWH meter Pak. Sebenarnya kita tuh tidak menjual sama sekali box KWH meter. Barangkali ada oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan Pak ya, keuntungan sehingga menjual box KWH meter itu untuk pelindung kilometernya gitu. Padahal di PLN sendiri tidak ada box KWH meter Pak. Kalaupun nanti KWH meternya pun rusak bisa dilaporkan ke kami untuk ganti yang baru gitu. Nah untuk itulah kita selalu mensosialisasikan Pak. Kebetulan kami itu ada program sosialisasi di desa dan kelurahan tiap seminggu sekali Pak untuk mempromosikan PLN Mobile, sehingga ketika ada kecurigaan masyarakat bisa lapor langsung melalui PLN Mobile, sehingga tidak perlu nanya ke harus punya kenalan ke PLN, nggak perlu gitu, cukup lewat PLN Mobile, cukup dilaporkan. Misalkan ada kenapa ini ada orang menawarkan box KWH meter, kenapa ada orang yang menawarkan penghemat listrik gitu. Nah itu bisa langsung dilaporkan di aplikasi PLN Mobile. Nah, memang apa pemakaian daya listrik ini kan ada yang menjual itu alat itu, memang bisa diakali, pakai alat ini bisa berkurang. Iya. Atau memang hanya akal-akalan? Ya, sebenarnya begini Pak, kan pemakaian itu tinggi atau rendah kan tergantung pemakaian sendiri, pembayaran. Jadi kalau alat itu untuk menghemat ya pasti tidak ada gitu. Kalau ingin hemat ya perlu kita kurangi sedikit pemakaiannya. Kalau mengatur pemakaiannya. Jangan boros pakai listrik, kalau tidur matikan listrik. Sama dengan misalkan istilahnya motor BBM ya Pak ya. Kalau nggak pingin boros BBM-nya, beli BBM-nya ya jangan terlalu sering pakai terus gitu. Sedikit kurang-kurangi gitu. Seperti itu sih Pak. Lebihnya. Kita ke lebih pada konsen UP3 PLN UP3 Palopo ini kan wilayah Luraya dan Tanah Toraja wilayahnya. Nah, wilayah ini masuk dalam ada beberapa kawasan yang rawan bencana alam. Nah, seperti yang tahun lalu kan di Luwu. Itu kan banyak kan di daerah-daerah Bajo ke atas apa itu banyak tiang-tiang listrik yang jatuh terimbas sehingga masyarakat padam listrik situ. Kira-kira antisipasi PLN ketika terjadi bencana alam pasti kan ada imbasnya ke PLN. Apa upaya-upaya yang dilakukan PLN untuk lebih mempercepat perbaikan misalnya terjadi pemadaman atau ada gangguan karena instalasinya terimbas bencana? Jadi kalau misalnya terkait dengan kegiatan yang kami lakukan adalah kami melakukan kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan Jadi setiap sepanjang tahun ini ya, dan khususnya untuk memasuki misalnya nanti kita akan memasuki hari ini kita sudah selesai ya untuk masa siaga tahun baru. Nah nanti kita akan memasuki periode Ramadan. Jadi tentunya kami mempersiapkan sebaik mungkin jaringan kami supaya bisa menyuplai atau menyuplai alat gabungan dengan maksimal dan aman gitu Pak. Jadi memang kami melakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan kami prioritaskan ini khususnya misalnya yang sekarang ini masih sering menjadi ini kami ya gangguan itu adalah pohon. Pohon pohon pelindung yang di pinggir jalan. Ya, jadi misalnya pohon-pohon juga di masyarakat. Jadi melalui ini Pak ya kami sampaikan juga bahwa pohon yang dekat dengan jaringan, jadi jarak aman kita itu sekitar 3 meter. Nah ini kalau dia misalnya kena angin kan sekarang cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Kalau kena ke jaringan kami kadang itu bisa menyebabkan trip. Dan kalau misalnya terjadi gangguan bukan hanya rumah Bapak ini yang padam, pasti akan seluruhnya padam gitu Pak ya. Ini yang kami himbau juga kepada masyarakat. Kalau misalnya ada pohon yang dekat dengan jaringan kami juga menyediakan fasilitas perampalan atau penebangan gratis Bapak. Silakan diinfokan ke ini PLN nanti kami akan tindak lanjuti untuk seperti itu. Dan yang lainnya juga kami mohon juga bantuannya nih kepada seluruh masyarakat ya. Jika menemukan hal-hal yang kiranya kalau kami bilangnya itu unsafe condition. Jadi kondisi yang tidak aman. Seperti Bapak bilang tadi ya, tahun lalu kita sempat ada bencana alam, longsor. Nah, itu kan bisa mengikis ya Pak ya. Jadi kan kita tahu bahwa tiang-tiang kami ini semua di pinggir-pinggir jalan. Misalnya ternyata ada nih masyarakat yang lihat kayaknya nih tiang ini rawan ini dikit lagi akan roboh gitu ya, tumbang. Nah itu tolong diinformasikan ke kami lewat PLN Mobile tadi juga Pak. Artinya peran dan partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan PLN untuk menyampaikan informasi kalau misalnya tiang listrik ini rawan jatuh. Karena listrik ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Dan masyarakat sendiri yang rugi kalau misalnya terjadi pemadaman. Nah,
Ini kan sekarang dibandingkan sekitar 10 tahun yang lalu kan wilayah UP3 Palopo ini selalu terjadi krisis listrik. Nah ini kan ada sudah masuk Bakaru apa-apa. Artinya krisis listrik ini sudah teratasi. PLN Palopo ini kemarin itu paling apa namanya sering terjadi pemadaman bergilir. Nah, cuman memang masa-masa sekarang ini kan wilayah Luraya dan Tanah Toraja ini kondisi cuaca ekstrim. Kadang cuacanya kadang berubah-ubah. Nah memang ada ke PLN menyiapkan memang semacam kalau di polisi itu buru sergap yang siaga 1x24 jam ketika terjadi gangguan listrik. Memang ada. Betul Pak. Jadi kami memang ada tim pelayanan teknik Pak. Ada tim siaga kalau kami bilangnya Pak. Jadi ketika terjadi gangguan lah Pak ya menyebabkan pemadaman itu selalu ada tim yang untuk segera turun ke lapangan. Ya. Oke Bu, Pak, kita jeda dulu karena masih ada satu berita yang akan lewat. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal perawatan dan pembersihan mobil dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik. Robotic Car Wash hadir di Kota Palopo untuk menjawab hal itu. Dibuka secara resmi dalam acara Grand Opening Robotic Car Wash pada Selasa 7 Januari 2025. Robotic Car Wash mendapatkan antusias yang cukup besar dari masyarakat Kota Palopo yang ingin merasakan pelayanan cuci kendaraan dengan mesin robotik dan alat pencucian mobil dengan kualitas terbaik. Terletak di Jalan Ahmad Rasa, Kota Palopo, tepatnya di samping salah satu minimarket. Di tempat pencucian mobil ini dilengkapi dengan mesin robotik dan peralatan lengkap mesin robotik pertama di Luwu Raya. Robotic Car Wash bertekad menjadi layanan cuci mobil terkemuka yang menyediakan perawatan luar biasa untuk kendaraan Anda. Manajer Robotic Car Wash, Syamsir Alwi, mengatakan melihat permintaan akan layanan jasa pencucian mobil dan motor yang cukup besar di Kota Palopo. Maka dengan itu, owner Robotic Car Wash, Irfan Nawir, mengambil peluang tersebut untuk membuka bisnis pencucian mobil ini dengan konsep yang berbeda. Alat pencucian robotik ini didatangkan khusus dari Jakarta dengan proses pencucian 80% menggunakan mesin dengan waktu yang sangat cepat. Cukup 15 menit mobil yang bersih dan mengkilap sudah bisa digunakan. Kalau dibandingkan dengan pencucian biasa Pak, seperti hidrolis manual, kalau robotik itu Pak jangka waktu, artinya kita tidak turun dalam mobil, dicuci selama paling lama 3 menit. Dalam proses pencucian dengan pengering itu bisa sampai 15 menit Pak. Robotic Car Wash juga berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik dan kepuasan pelanggan dengan konsep berbeda dengan menyiapkan ruang tunggu 2 lantai, yakni ruang indoor di lantai 1 menggunakan AC, serta outdoor di lantai 2 bagi pelanggan yang ingin menikmati fasilitas yang nyaman sembari menikmati rokok. Menurut Syamsir, selama beberapa hari ini mulai Selasa 7 hingga Minggu 12 Januari, Robotic Car Wash akan memberikan diskon 50% untuk jasa pencucian mobil di tempat ini. Selain itu, bagi pelanggan yang melakukan pencucian kendaraan sebanyak 5 kali, akan mendapatkan gratis pencucian sebanyak 1 kali. Robotic Car Wash ini juga kedepannya akan memberikan gratis kopi soft drink bagi pelanggan yang melakukan pencucian mobil di tempat ini. Adapun di tempat pencucian kendaraan ini menggunakan peralatan lengkap termasuk hidrolik untuk motor dan mobil, kompresor, serta vacuum cleaner. Untuk biaya pencucian di tempat ini cukup terjangkau dan bervariasi. Untuk mobil menggunakan mesin robotic car hanya Rp65.000, sedangkan untuk hidrolik Rp85.000. Sementara untuk motor Rp25.000. Kalau untuk ini Pak, mudah-mudahan artinya peminat daripada artinya robotik bisa berkembang begitu. Iya. Dari Kota Palopo, Junsain Seruya TV mengabarkan.
Sahabat Koran Suruya, netizen dimanapun berada, kita kembali ke program Koran Suruya hari ini bersama dengan dua narasumber kita dari PT PLN Persero P3 Palopo. Nah ini kan Bu, terkait kelistrikan ini, kadang kan terjadi juga masalah, ancaman-ancaman terhadap masyarakat. Misalnya, kan masyarakat banyak yang tidak paham bahaya bersentuhan sama listrik. Sama tadi kan saya bilang bahwa jangan bermain-main dengan listrik, karena awas kesetrum. Nah kadang kan masyarakat lalai, kan sudah banyak kejadian. Ada masyarakat meninggal dunia karena kesetrum listrik. Katakanlah seperti ini, ada pernah terjadi di wilayah Kabupaten Timur. Itu kan ada papan reklame iklan. Dia panjat, ternyata ada bersentuhan dengan jaringan. Dan mungkin ada himbauan dari PLN untuk masyarakat supaya tidak terjadi musibah yang berisiko terhadap masyarakat. Baik Pak, jadi memang ini menjadi PR kami juga Pak ya, untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada seluruh masyarakat terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan Pak. Jadi untuk kegiatan ini kami dan kami juga rutin untuk turun ke kampus-kampus, sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan ini Bapak ya. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dekat dengan jaringan tenaga listrik, karena mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya bahwa jaringan kami kan yang 3 di atas itu Pak, itu tegangannya itu 20.000 volt. Tinggi. Iya, itu cukup tinggi lah Pak ya, kalau 20.000 volt. Sementara yang masuk ke rumah-rumah masyarakat itu hanya 220 volt. Jadi memang jauh sekali. Jadi kami mengimbau beberapa masyarakat yang misalnya melakukan pemasangan tenda pengantin. Ya, tenda pengantin ya, benar. Kemudian juga yang memperbaiki kanopi rumah, gitu. Atau misalnya ada aktivitas di atas di rooftopnya, misalnya seperti itu Pak. Ini tolong dihindari. Jadi tolong dijaga jarak amannya dari jaringan kami. Karena ini juga tentunya akan berdampak ke masyarakat sekalian. Jadi yang lainnya juga saling mengingatkan, Pak, karena seperti Bapak bilang ya bahwa luas wilayah kerja kami kan ini seluruh raya 6 kabupaten. Iya, betul. Jadi kami juga mengimbau masyarakat untuk bisa aware lah terhadap listrik ini, karena memang dampaknya akan sangat fatal kalau misalnya sampai kejadian. Jadi ini yang memang kami rutin untuk mensosialisasikan ke masyarakat terkait dengan keselamatan ketenaga listrik. Bahkan termasuk juga ada bahasa Palopo bilang kamaca-maca. Misalnya ada mau pesta ke rumahnya, dia los sendiri. Dan itu kan juga berisiko. Iya, bisa terjadi kebakaran atau apa. Karena kalau menggunakan peralatan-peralatan yang tidak standar. Makanya setiap kami melakukan penyambungan baru itu harus dilengkapi dengan SLO, sertifikat layak operasi. Karena itu ada instansi tersendiri yang memastikan bahwa instalasi pelanggan ini sudah aman. Nah itulah juga kami menghimbau pelanggan untuk jangan melakukan sambungan langsung. Misalnya orang ini loh menawarkan nanti kamu dapatnya gratis lewat KWH meter ini langsung gitu ya. Nah ini itu tidak standar. Jadi berisiko ya, berisiko. Bisa membahayakan, menyebabkan kebakaran di rumah pelanggan tersebut gitu. Jadi memang semuanya itu ada standarnya. Iya, ada standar. Memang harus dicek dulu bahwa memang instalasinya aman, baru kami bisa masuk nih untuk melakukan. Benar. Nah ini kan Bu, sebelum karena kita dibatasi waktu, sudah panjang kita ureu, masih banyak tentang listrik. Mungkin ada tips bagi masyarakat bagaimana sebenarnya berhemat listrik. Nah kadang juga masyarakat kan, saya sudah hemat ini, tapi kenapa pembayaran saya tidak turun-turun malah naik? Nah mungkin ada himbauan, tips dari kita Bu Pak, supaya masyarakat bijak dalam mempergunakan listrik, hemat listrik. Mungkin bahasanya bukan hemat listrik, lebih bijak ya, benar. Gitu. Bijak menggunakan listrik. Pak Haji? Ya, kalau untuk untuk masyarakat untuk bijak menggunakan listrik ya, pertama itu Pak, mengurangi pemakaian listrik, mematikan alat listrik yang memang tidak digunakan. Misalkan televisi yang menonton kita malahan sebaiknya dimatikan. Misalkan lampu-lampu yang tidak digunakan yang dimatikan. Apalagi kalau kita sedang bepergian itu Pak, harapannya kami sih tips kami sih ya nyalakan saja seperlunya saja, seperti yang bagian penerangan dari bagian rumah depan, kemudian ya selalu colokan-colokan itu bisa dilepas-lepas dulu kalau memang tidak ada penggunaan. Nah memang yang perlu kita lakukan itu cukup mengontrol dan bijak Pak dalam menggunakan listrik. Bukan lagi istilahnya hemat tapi bijak. Kenapa kami sebutnya bijak menggunakan listrik? Karena kami sendiri ada tagline electrifying lifestyle. Jadi kalau kita tahu sekarang kan orang-orang sudah mulai beralih menggunakan banyak magic
Magic jar. Yeah. Dulu kan kita masak masih pakai kompor ya. Sekarang sudah beralih ke situ. Kemudian sudah ada juga air fryer. Orang-orang yang sekarang aware kesehatan kan masaknya pakai ya benar. Kemudian ada kompor industri, ada alat masak yang sekarang sudah semuanya berbasis listrik. Olahraga pun di rumah treadmill pakai listrik benar. Jadi kami agak anomali kalau pelanggan bertanya ke kami, kenapa, gimana caranya supaya hemat, sementara mereka menambah peralatan listrik gitu Pak. Jadi kami menghimbaunya untuk bijak menggunakan listrik, karena memang kita tahu sekarang ini di era saat ini serba mempergunakan alat-alat benar. Listrik sudah tidak bisa dipisahkan. Sekarang juga jam tangan udah digital, ada yang dicas semuanya memang sudah menggunakan listrik, tapi kami himbau untuk bijak menggunakan listrik supaya listriknya itu bisa bermanfaat. Ya, khusus untuk Ibu ini sebelum kita pamit, Ibu ini kan manajer PT PLN Persero P3. Ibu kan seorang perempuan. Berbicara tentang kelistrikan itu kan lebih pada dunia laki-laki. Nah, bagaimana Ibu melakoni aktivitas ini yang cenderung agak keras tanda petik sehingga bisa survive? Ada tips-tipsnya? Jadi ini kalau di PLN sendiri jadi itulah tadi bahwa memang orang mindsetnya itu listrik ini laki-laki. Laki-laki ya benar. Padahal sudah banyak perempuan juga Pak di PLN dan pekerjaannya bukan yang di bagian administrasi. Jadi kalau di luar sana mungkin ada yang juga ngikut manjat ada PLN Pak. Kalau untuk transmisi itu ada seperti itu. Jadi kami tuh ada yang namanya program Srikandi PLN. Srikandi PLN. Iya, jadi Srikandi ini sebagai wadah untuk perempuan-perempuan ini mengembangkan pengetahuannya, skillnya seperti itu. Jadi ini juga yang supaya kami itu memasyarakatkan, mensosialisasikan bahwa PLN itu bukan hanya laki-laki, bahwa perempuan juga bisa ikut berpartisipasi karena kami diberikan kesempatan yang sama. Jadi dari masuk misalnya sama, kemudian mau ikut diklat penjanjinan karir, juga sama. Jadi kami mendorong kepada perempuan-perempuan untuk bisa juga memberikan sumbangsi yang sama bahwa kita bisa setara untuk dengan laki-laki dalam hal berkarir di PLN seperti itu. Jadi kalau Bapak bahwa mungkin lebih butuh ekstra dan sebenarnya tidak karena kita diberikan kesempatan bekerja secara enjoy karena mau diberi ruang oleh perusahaan seperti itu. Nah, sahabat Koran Seruyan netizen, sebelum kita pamit ada pesan yang kami sampaikan bahwa manfaatkan 2 program diskon PLN ini, terutama untuk tambah daya, tambah beban dia. Ini daya yang hanya sampai tanggal 15 Januari. Kemudian khusus untuk diskon tarif 50%, jangan panik buying karena ada aturannya, ada pembatasannya. Kemudian jika ada hal-hal terkait PLN yang percaya calo-calo, langsung menggunakan aplikasi mobile PLN. Ya, PLN mobile. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih Bu Pak, di tengah kesibukan kita bisa hadir, sukses selalu PT PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.